Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang bagaimana sujud yang benar. Summasjud mukabbiran ghairu raf'il yadain, kemudian bersujudlah bertakbir tanpa mengangkat tangan. Wabtadi'it takbira ma'ibtida'il hawi, mulailah bertakbir bersama dengan permulaan menunduk. Ya, menunduk dari itidal kan itu kita menunduk untuk sujud. Maka ketika kita mau sujud itu bersamaan dengan takbir. Wa khatimhu ma khatmihi, selesaikan takbir bersama selesainya menunduk. Artinya dahi kita menyentuh tanah untuk sujud, takbir sudah khatam, sudah selesai. Wada awalan alal ardi rukbataika, maka letakkan pertama kali di atas muka bumi itu dua lututmu, mufraqataini biqadri sibrin, yang kedua lutut kamu itu direnggangkan dengan jarak 1 jengkal. Summa, kemudian setelah meletakkan kedua lutut, yadaika, letakkan kedua tanganmu. Ini urutannya ini. Aikafaika maksufataini, artinya dua telapak tanganmu yang terbuka, tidak tertutup apa-apa, terbuka. Nasiron, mekar. Asabi'aka, jari jemarimu. Madmumatan, yang terarah. Madmuatan muwajjahatan lil qiblah. Ya. Jari jemarinya yang mengarah, terkumpul ya, terkumpul mengarah ke kiblat. Li'annaha, karena sesungguhnya kiblat, asraful jihati, adalah paling mulianya arah. Summa, setelah meletakkan dua lutut, dua telapak tangan, kita apa? Summa jabhataka, kemudian letakkan dahimu, maksufatan, yang terbuka. Wada' anfaka, yang keempat, kemudian letakkan hidung, setelah dahi hidung. Maksufan, terbuka juga. Ma'al jabhati, bersama dengan dahi. Kedua lutut ditaruh, setelah itu meletakkan kedua telapak tangan, setelah itu meletakkan dahi, dan dahi itu ma'al jabhati, bersama ya, dahi itu ditaruh bersama dengan hidung, bersamaan menyentuh tanah. Wa kasful jabhati al multasiqatu bil musalla wajibun, ya. Dahi yang terbuka yang bersentuhan dengan tempat sujud itu hukumnya wajib. Kalau ada sesuatu yang menghalangi dahi kita untuk bisa menyentuh tempat sujud, maka batal salat kita, karena termasuk bagian salah satu rukun sujud itu adalah menyentuhnya dahi yang terbuka, tidak ada aling apa-apa ke tempat sujud kita. Wa kasfu ghairiha mandubun, sementara yang lain yang terbuka, misalnya kedua telapak tangan terbuka, tidak tertutup apa-apa, hidung juga, itu hukumnya mandub, sunnah. Kalau dahi itu wajib terbuka. Wa kasfur rukbataini, nah, sementara membuka rukbataini, dua lutut, makruhun, hukumnya makruh. Lutut terbuka misalnya, itu hukumnya makruh. Wa tarkut tartibi fi wad'i hadil a'dha makruhun, sementara meninggalkan susunan, meletakkan anggota badan yang disebutkan tadi, itu hukumnya makruh. Jadi lutut dulu, kalau naruh tangan dulu ketika sujud sebelum lutut, itu hukumnya makruh. Jadi harus sesuai dengan tertib aturan peletakan anggota badan ketika sujud. Rukbatain dulu, dua lutut, setelah itu apa? Yadain, dua telapak tangan, setelah itu apa? Al-jabha wal ams, dahi dan hidung. Wajafi mirfaqaika, renggangkan kedua sikumu, anjambaika, dari lambungmu. Wa akilla irfa batnaka an fakhdaika, angkat
perutmu jangan sampai menyentuh anfakhdaika dari pahamu. Apa tujuannya? Li'anna dzalika ablagu fi tamkinil jabhati wal anfi min mahalli sujudihi. Itu alasan yang pertama, karena ketika kita meletakkan perut kita jauh atau renggang dari paha kita, itu memungkinkan dahi dan hidung kita itu betul-betul nyampe ke tempat sujud, sempurna, mantap. Menyentuhnya itu mantap, tidak tanggung-tanggung. Yang kedua apa alasannya? Wa ab'adu min hayatil kusala, dan jauh dari kesan, dari posisi seperti orang-orang malas. Ini hikmah ya, hikmatut tasyri' ya. Hikmah tentang pensyariatan ketika kita sujud menjauhkan perut kita dengan kedua paha kita. Memungkinkan pertama sujud kita itu mantap menyentuh lantai tempat sujud, yang kedua kita itu nampak jauh dari posisi sebagai seorang pemalas, nampak betul-betul ketika pas sujud kita itu giat, semangat. Wal mar'atu, ada perempuan, la taf'al dzalika, enggak usah melakukan seperti itu. Wa misluha al khunsa, demikian juga orang yang banci, yang bencong. Li'annahu astarulaha, karena hal demikian itu akan lebih menutupi aurat mereka. Wa akhwatu, dan lebih hati-hati. Wa kadzalika ar-rajulul al-ari, demikian juga seperti perempuan, dan al-khunsa itu adalah laki-laki yang telanjang, yang itu lebih dianjurkan untuk merapatkan perut dengan paha. Wada' yadaika, letakkan kedua tangan mal ardi, ke atas bumi, hatwa mangkibaika, sejajar dengan bahu. Meletakkan kedua telapak tangan kita ketika sujud itu sejajar dengan bahu kita, sejajar dengan bahu. Wala tafrus, janganlah engkau meletakkan, bisa dibaca tafrus, bisa dibaca tafris, dikasrohkan. Diro'aika, kedua lenganmu, alal ardi, di atas bumi. Jangan kau kemudian baringkan, tafros itu dua lenganmu di atas bumi. Kama yaftarisul kalbu, seperti anjing yang berbaring. Hukumnya makruh. Apa yang dibaca ketika sujud? Waqul, bacalah subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku al-a'la, yang maha tinggi. Bisa subhana rabbiyal a'la cukup, atau ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bisa. Wa a'la, adapun kalimat a'la yang lebih tinggi, ablagu, lebih hebat, minal azimi, dari azim. Azimi itu yang biasa yang dibaca ketika ruku. Faja'ala fi sujud, faj'ala, maka dijadikan lafaz subhana rabbil a'la itu fi sujud, dalam sujud, alladzi huwa asrafu minar ruku, karena sujud itu lebih mulia daripada ruku. Wa ablaghu, dan lebih kuat, minhu, daripada ruku, fit tawaddu wal khudu, dalam tawaddu ya, rendah hati, wal hudu, dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan sujud daripada ruku. Dibaca berapa kali subhana rabbil a'la? Salasan, dibaca 3 kali, au sab'an, atau 7 kali, au ashron, atau 10 kali, in kunta munfaridan, asalkan kamu itu sholat sendirian. Wa kadza, demikian juga, in kunta muqtadiyan, jika engkau sholat menjadi makmum. Muqtadiyan itu mengikuti imam, berarti menjadi makmum. Wa atalal imamu as-sujudah, dan imam itu lama sujudnya. Lianna sholata la sukuta fiha, karena sholat itu tidak ada diam fiha, di dalam sholat harus baca bacaan at-thayyibah, zikir, doa atau qiraah. Jadi kalau imamnya itu lama sujudnya, kamu itu disunahkan untuk membaca tidak hanya 3 kali ya, tidak hanya 7 kali, tidak hanya 10 kali, bahkan berkali-kali pun
itu disuruhkan membaca subhana rabbiyal a'la untuk menunggu imam itu bangkit dari sujudnya. Amma law kunta imaman, jika engkau menjadi imam, fala tazid ala salas, maka tidak boleh kamu itu menambah bacaan subhana rabbiyal a'la itu lebih 3 kali. Itu hukumnya makruh kemudian. Kenapa? Imam itu ditakhfifis shalah, untuk meringankan sholat, agar makmumnya itu kemudian merasa enak berjamaah dengan dia. Makanya kemudian ketika dia sujud disunahkan hanya baca 3 kali, tidak boleh lebih. Nah, itu cara bagaimana kita sujud. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana kita duduk di antara 2 sujud. Demikian dulu, semua bermanfaat.